Bisa mengkhawatir hati dan Allah. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bacakan naldom-naldom beserta keterangan-keterangan bab malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu asri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa rakibu wa kada atidun malikun wa ridwanu tada munkar nakiru wa rakibu wa kada atidun malikun wa ridwanu tada. Wal malaku utawi para malaikat iku alladzi bila abin tetep kelawan tanpa bapak wa ummin lan ibu la akla ora mangan la syurba lan ora ngombe wala nauma lan ora turu lahum iku tetep kaduwe malaikat. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf itu meyakini bahwa Allah itu mempunyai malaikat. Yang mana Allah ciptakan malaikat ini dari cahaya atau dari nur tanpa pelantaran seorang ayah dan ibu. Malaikat bukan laki-laki juga bukan perempuan. Menurut Subakil mengatakan, apabila ada salah satu orang dari kalian meyakini atau mengatakan bahwasanya malaikat itu laki-laki ataupun perempuan, orang itu dikatakan kafir. Jadi jangan sekali-kali kita meyakini bahwa malaikat itu laki-laki ataupun perempuan. Dan malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Intinya sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan sifat-sifat manusia, seperti makan, minum, dan tidur. Perlu diketahui bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang sangat patuh terhadap perintah-perintah Allah, tidak pernah membangkang satu kali pun terhadap perintah Allah. Dan jumlah malaikat itu ada banyak, tetapi yang wajib diketahui oleh manusia hanya ada 10 malaikat yang tercantum pada nadam tafsilu asri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa rakibu wa kada atidun malikun wa ridwanu tada. Tafsilu asrin utawi perincian 10 minhum saking malaikat iku jibrilu malaikat Jibril, mikalu lan malaikat Mikail, israfilu lan malaikat Israfil, Israilu lan malaikat Israil, mungkar lan malaikat mungkar, nakirun lan malaikat nakir, warokibun lan malaikat rokib. Wakada dan iku koyok mengkini rokib, atidun utawi malaikat atid, malikun lan malaikat malik, ridwanun lan malaikat ridwan, ihtada katon sapa ridwan. Jadi jumlah malaikat yang wajib diketahui oleh manusia itu hanya ada 10 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, yang kelima dan keenam yakni malaikat Munkar dan Nakir, yang ketujuh dan delapan malaikat Raqib dan Atid, yang kesembilan malaikat Malik, yang ke-10 malaikat Ridwan. 10 malaikat ini oleh Allah diberi tugas yang berbeda-beda. Seperti halnya malaikat Jibril. Apa sih tugas malaikat Jibril? Tugasnya yakni menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Menurut Suharis mengatakan bahwa malaikat Jibril itu tidak turun ke bumi lagi setelah wafatnya Rasulullah. Tapi hadis ini tidak sahih. Malaikat yang kedua yakni malaikat Mikail. Apa sih tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail yakni membagi rezeki, mengatur hujan, mengatur angin, dan mengatur lautan. Ketika malaikat Mikail mengatur rezeki, itu tidak membeda-bedakan bahwa itu orang Islam maupun non-Islam ataupun orang itu kafir. Malaikat Mikail itu tetap sama. Rezeki-rezeki itu tercatat semua. Setelah rezeki-rezeki itu telah habis, orang itu akan mati.
Malaikat yang ketiga yakni malaikat Israfil. Apa sih tugas malaikat Israfil? Tugas malaikat Israfil meniup sangkakala di hari akhir nanti. Yang mana sangkakala ini Allah ciptakan dari cahaya atau dari nur. Dan di dalam trompet sangkakala ini banyak lubang-lubang seperti halnya ruh manusia. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk ditiup sangkakala itu, maka akan terjadilah kiamat kubro atau kehancuran alam semesta. Malaikat yang keempat yakni malaikat Israel atau yang dikenal sebagai malaikat maut. Apa sih tugas malaikat Israel? Tugas malaikat Israel yakni mencabut nyawa seluruh makhluk Allah, baik itu setan, jin, hewan, dan manusia. Ketika waktu hari kiamat, malaikat Israel Allah perintahkan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk Allah sehingga tidak tersisa satu makhluk pun. Setelah pencabutan nyawa itu selesai, namun akhirnya apa yang terjadi? Tersisa satu makhluk yang belum dicabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel kebingungan mencari satu makhluk itu. Lama-kelamaan dia menyadari bahwa dia adalah malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah dan dia kemudian mencabut nyawanya diri sendiri. Malaikat yang kelima dan keenam yakni malaikat Mungkar dan Nakir. Yang mana tugas malaikat Mungkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Ketika ada orang yang baru mati, setelah dimakamkan, pengiring-iring jenazah itu sudah pulang semua, datanglah dua malaikat ini kemudian bertanya kepada orang yang mati itu. Bertanya dengan 5 pertanyaan. Apa sih 5 pertanyaan itu? Yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, apa kitabmu? Yang keempat, di mana kiblatmu? Dan yang kelima, apa kitabmu? Jadi 5 pertanyaan ini, ketika orang yang mati itu amal-amalnya lebih banyak amal solehnya, itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan mudah dan jelas. Dan sebaliknya, apabila orang yang mati itu amal-amalnya lebih banyak amal buruknya atau dosa-dosanya, itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan kesulitan karena takut. Kemudian oleh Allah menyuruh kepada malaikat untuk disiksa karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Malaikat yang ke-7 dan 8 yakni malaikat Raqib dan Atid. Apa sih tugas malaikat Raqib dan Atid? Tugas malaikat Raqib dan Atid yakni mencatat amal-amal baik maupun buruknya manusia. Malaikat Raqib berada di sisi kanan manusia untuk mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid berada di sisi kiri manusia untuk mencatat amal-amal buruk manusia. Jadi, dimanapun kita berada, berbuat baik ataupun itu bermaksiat, tanpa sepengetahuan satu orang pun, tetapi Allah Maha mengetahui serta kedua malaikat pencatat itu. Malaikat yang ke-9 yakni malaikat Malik. Apa sih tugas malaikat Malik? Tugas malaikat Malik yakni menjaga neraka. Malaikat Malik sangat tegas, dia tidak pernah tersenyum kecuali hanya satu kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yakni malaikat Ridwan. Yang mana tugas malaikat Ridwan ini menjaga surga. Kelak seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga semua setelah diampuni dosa-dosanya. Baik, saya akan terangkan nahwu dan sorofnya nadam yang saya bacakan tadi. Wal malaku. Wawu yang pertama ini berupa huruf istinaf atau wawu permulaan kalam. Sedangkan al malaku itu tarkibnya menjadi mubtada, dibaca rafa oleh amil maknawi ibtada. Kama qala Imam Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabari bil mubtada. Alladhi di sini menjadi khobar dan isim mausul, isim yang butuh pada silah dan aidnya. Sedangkan bila abin, ba yang pertama itu berupa huruf jar, yang mana huruf jar ada 9, min ila an ala fi ruba ba kaflan. Yang ini berupa ba. Abin itu mudhaf ilaih dibaca jar. Wa ummin, waw yang pertama itu waw huruf ataf. Kama qala Syekh Asyrafuddin Al-Imriti bil wawi wal fa'am wa ambatum mahatta wa bal wala walakin imma. Dan ini berupa waw. Ummin itu maktuf pada lafaz abin. La akla, la berupa la li nafsil jinsi, pengamalannya seperti inna. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Dan akla itu isimnya la dibaca nasab. La syurba, la berupa la li nafsil jinsi, syurba itu isimnya la. Wala nauma, waw berupa waw huruf ataf. La li nafsil jinsi, nauma itu isimnya la.
Lahum, lam yang pertama itu huruf jar. Hum itu dhamir jamak mudzakkar ghaib, dan tafsilu itu menjadi mubtada dan sighotnya menjadi masdar dari madi fassola. Fassola yufassilu tafsilan tafsilatan tafsolan tisolan mufassolan fahuwa mufassilun wadaka mufassolun fasillatu fasil mufassolun isim zaman makan. Lahum tafsilu wallahu a'lam bishawab. Sekian keterangan-keterangan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maafkan dan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.